Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Hai, apa kabar pemirsa? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Karena saya pun di sini sehat. Saya Ronald Surapraja. Selamat datang di Go Healthy. Cara tepat hidup sehat. Seperti biasa, di acara ini kita akan ngobrol santai tentang dunia kesehatan, ya. Kita akan ambil pelajaran dari narasumber kita. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh 3 orang sahabat saya, 3 orang panelis kita yang akan memberikan pencerahan kepada Anda bagaimana caranya untuk menjaga kesehatan. Siapakah mereka? Ini dia. Come on! Nah pemirsa, ini adalah panelis-panelisnya pada hari ini. Yang pertama ada Coach Arif di sini. Apa kabar Coach? Baik, sangat baik. Dan juga ada yang ini kok kayaknya matching banget nih kalian berdua nih. Kita sehat nih ya? Sehat ngajak kita untuk hidup lebih sehat. Ada Mbak Preti dan juga ada Mas Bos. Sehat ya? Hari ini kita akan membahas mengenai sebuah penyakit. Sebuah penyakit yang punya julukan ibu dari segala macam penyakit. The mother of all disease. Induk dari segala macam penyakit adalah diabetes alias penyakit gula. Jangan pernah Anda remehkan. Kenapa? Karena diabetes bisa memicu penyakit yang lebih serius seperti stroke atau penyakit jantung. Dan hati-hati, diabetes juga tidak memandang usia. Seperti narasumber kami kali ini, usianya masih sangat muda. Dia tahu punya diabetes ketika usianya 37 tahun. Ya, nggak tanggung-tanggung. Gula darahnya saat itu mencapai 390. Tinggi nggak? Tinggi banget. Tinggi banget kan? Lantas, apa saja yang harus diwaspadai kalau gula darah kita tinggi? Dan seperti apa kabarnya sekarang? Kita undang, ada Mas Joseph. Mas Joseph, come on! Apa kabar? Baik. Bentuk badannya kayaknya sih nggak diabetes ya. Tapi sehat sekarang kondisinya. Sehat. Nah, ini pertanyaan simpel aja dulu ke Mbak Preti. Ada kaitan nggak bentuk tubuh sama kecenderungan penyakit tertentu gitu? Seperti yang kita tahu ya, orang-orang yang buncit ya, atau yang lingkar perutnya itu mungkin... Langsung pegang. Langsung pegang. Kalau lingkar pinggangnya itu lebih banyak atau lebih luas, kalau misal pada wanita itu biasa patokannya 80 cm. Kalau pada pria itu 90 cm. Ya. Kalau misal sudah lebih besar daripada itu, bisa jadi Anda mengalami obesitas sentral. Hati-hati dengan obesitas sentral. Karena obesitas sentral itu sering banget menyebabkan banyak-banyak penyakit bawaan yang lainnya. Contohnya seperti metabolic syndrome, kolesterol tinggi, atau diabetes maupun hipertensi. Kalau dari fisik kelihatan nggak dulu? Atau jangan-jangan fisiknya dulu nggak seperti ini? Ya, dulu nggak seperti ini dulu. Enggak, lebih besar. Ini tuh udah turun berapa kilo, Mas Joseph? Enggak banyak sih sebenarnya. Turun sekitar 6-7 kilo. Di usia 37 tahun, kamu sadar kamu punya diabetes. Pas diabetes lagi tinggi, ada kerasa nggak di badan seperti apa? Enggak terlalu berasa sih, cuma kayak Nggak gampang berasa ngantuk. atau nggak dirasa? Mungkin nggak dirasa, tapi kayak gampang ngantuk, terus susah tidur. Betul? Gampang ngantuk, terus susah tidur tuh kan aneh ya. Jadi ketika waktu mau tidur justru nggak berkualitas gitu tidurnya. Badan cepet lemas pasti? Gampang capek. Loyo ya? Gampang capek banget. Terus bawaannya tuh, bahasa anak sekarang mageran ya. Makannya seperti apa sih pola makan seorang Joseph tuh? Harus ada nasi. Harus ada nasi. Sehari berapa kali? Minimal 3 kali saya. Nasi apa yang kamu suka? Nasi uduk. Oke, Suka banget. makan selalu nasi. Minuman manis juga nggak? Jangan-jangan. Sebenarnya saya paling suka air putih. Oh. Cuma dulu tidak menghindari minuman seperti manis. itu gitu. Jadi kayak minuman dalam kemasan saya tetap konsumsi. Apakah ada riwayat dari keluarga? Ibu Diabetes diabetes juga meninggal karena gagal ginjal. Ya Allah. Kalau dari ayah? Ayah tuh sebenarnya gaya hidupnya sehat. Ya meninggalnya serangan jantung 2011. Jadi kalau punya faktor turunan ya, itu kita punya pilihan nih. Tidak selalu semua orang yang punya turunan diabetes itu akan menderita diabetes. Tergantung kita mau pilih mana, kita mau pilih sehat atau pilih kena diabetes ya. Jadi tadi pola hidup sehat, pola makannya, minum-minum manis, makan yang karbohidrat tinggi. Orang yang punya turunan diabetes memang punya faktor risiko lebih tinggi dibanding orang yang tidak punya turunan diabetes. Jadi ada tombol on off-nya. Nah, kalau kita pola hidup sehat, maka itu akan tetap off. Tapi begitu kita tidak menerapkan pola hidup sehat, maka on akan kita terkena diabetes. Jadi itu yang perlu diperhatikan mengenai pola hidup sehatnya. Dan juga harus rajin kontrol tentunya ya, periksa. Karena tadi mother of disease ya, jadi semua penyakit itu bisa berujung dari diabetes. Kita mulai dari penyakit kardiovaskuler ya, jantung, pembuluh darah. Kemudian bisa juga
pada sistem saraf kita, ya itu akan terjadi gangguan. Kemudian ya orang kalau ada saraf jadi kebal, kemudian sering tersandung ada luka, lukanya susah sembuh, bisa terjadi gangren, kemudian harus diamputasi. Kemudian juga yang lebih fatal lagi pada ginjal. Ginjal, Ya, tadi betul. pada ibu Mas Yosef kan tadi meninggalnya diabetes dan kemudian terjadi gagal ginjal. Jadi orang dengan diabetes itu kan kadar gula darahnya tinggi. Ya kadar gula darah tinggi ini sering kali menyebabkan kualitas darah itu menjadi buruk, pembuluh darahnya menjadi rusak. Ginjal kita itu banyak banget pembuluh darahnya. Jadi saringan ginjal kita itu terdiri dari pembuluh darah. Kalau gula darah kita banyak ya saringannya itu kerjanya lebih berat. Jadi dia nyaring terus-terusan kan. Lama-lama dia jadi jebol. Makanya bisa terjadi gagal ginjal pemirsa. Dulu waktu gula darah lagi tinggi, ada keluhan nggak? Waktu itu saya justru periksa karena ada masalah sama urin. Jadi urinnya ada darah. Jadi Waduh. warnanya kemerahan. Lalu saya periksa ternyata mengandung darah lumayan banyak. Astaga. Akhirnya diperiksa ke ginjal sama kantung kemih. Nah, baru ditemukan ada kristal-kristal di situ. Akhirnya disuruh check up semua. Pas check up semua ketahuan deh kelihatan. Waduh, gulanya tinggi, uric acidnya tinggi, semua. gitu. Asam urat tinggi juga. 13. Tinggi ya. Kalau lagi menyerang bisa jalan nggak tuh? Masalahnya karena saya juga aktif olahraga, nggak ada rasa apa-apa. Iya. Cuma kalau tidur malam, itu salah satu alasan nggak bisa tidur. Karena persendian pasti Sakit ngilu semua. ngilu banget. Tuh. Apalagi kalau kena AC. Waktu ketika dapat informasi kena gula, apa yang Anda rasakan? Yang saya rasakan secara emosional atau Ya secara emosional tentunya. depresi langsung. Jadi tuh dulu saya punya impian, saya pengen banget ngelihat anak cucu saya gitu. Oke. lah. Jadi pas sudah terima itu tuh langsung, ya kayaknya sebentar lagi nih. Oke. Jadi Seakan-akan kayak death sentence gitu ya. Iya. Sebenarnya pada saat kondisi tubuh kita terkena penyakit tertentu, yang jadi masalah adalah kita melihat seakan-akan ujungnya sudah selesai. Nah, inilah yang membuat kenapa faktor harapan kita untuk hidup menjadi lebih kecil. Inilah yang akan membuat tubuh akan makin stres lagi. Nah, pada saat pulang muncul nggak suka kadang-kadang bangun pagi, kadang-kadang muncul galau, aduh ini apa sih gitu, pernah ngalamin nggak? Saya nggak ingat tepatnya, tapi itu terjadi selama beberapa bulan. Nah, ini mungkin yang saya bisa kasih tips kepada pemirsa ketika menghadapi kasus seperti ini. Yang harus Anda lakukan adalah Anda tanya kepada diri Anda, apa yang mau Anda terjadi dalam hidup Anda? Itu pertanyaan pertama. Jadi kalau mama ketika kondisi itu kita bilang, apa yang mau terjadi dalam hidup saya? Saya mau panjang umur. Apa yang mau terjadi dalam hidup saya? Saya mau lihat anak-anak saya nanti suatu saat nanti. Dan pertanyaan kedua adalah, kenapa itu begitu penting? Kalau Anda jawab terus, maka pemikiran negatif akan stop saat itu juga dan kita berubah menjadi positif. Begitu, Kang Ronald. Mas Yosef tahu dong kalau betapa bahayanya diabetes? Tahu setelah melihat hasil itu, terus ngobrol sama banyak orang, lalu mulai searching cari data-datanya, akhirnya sadar kalau itu tuh sumber dari semua penyakit yang lain. Betul sekali. Nah, tentu ada upaya yang dilakukan supaya si diabetes nggak bikin masalah gitu kan ya. Apa aja sih? Yang pertama saya lakukan adalah perubahan gaya hidup sih. Belum merokok? Enggak juga. Emang Nggak tidak merokok. Oh, cool. Kayak minum suka gitu. Nah sekarang udah tidak sama Tidak sekali. minum lagi. Lalu apa lagi yang dilakukan? Olahraga juga saya perhatikan, kalau dulu kan sepedahan sampai ratusan kilometer gitu. Yang penting habis itu cari makanan enak di mana gitu kan. Saya nggak sadar olahraganya terlalu berat. Terus makanan yang masuk juga Lebih banyak. Berat jelek juga. banget. Gitu. Olahraga juga saya atur, Good. makanan saya atur. Lalu apa lagi? Teknologi laser. Apa perubahan yang Yosef alami sebelum dan sesudah menggunakan teknologi laser? Pertama, kualitas tidur. Orang bilang katanya kalau capek olahraga tidurnya pasti pules. Enggak juga. Teorinya. Dulu mah enggak ya? Teorinya begitu. Teorinya begitu. ternyata Teorinya enggak. begitu, tapi ternyata nggak seperti itu gitu. Karena saking capeknya, biasanya justru susah tidur gitu. Nah, tapi pakai teknologi laser ini, aliran darah tuh Lancar, betul. terus recovery saya tuh cepet banget. Gitu, Saya tidurnya olah- berkualitas ya? Betul, Pas bangun seger nggak? seger banget. Udah pernah ngecek biasa. gula darahnya lagi belum? Terakhir gula darah puasa itu nggak pernah sampai 100. 94 sampai 97 top. Dan gula sewaktunya itu selalu saya tes setelah makan malam. Itu tidak pernah lebih dari 150. Awalnya 390 loh pemirsa, tapi memang ada usaha yang dilakukan. Kita akan ngobrol lagi dengan Mas Yosef setelah yang satu ini, jadi tetaplah bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kembali
Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kalaupun kita mau manis, biarkan senyum kita saja yang manis. Ya, darah kita jangan sampai manis. Kalau darah sampai manis, hati-hati kayak Mas Joseph yang untung langsung melakukan perubahan gaya hidup, pola hidupnya jadi sehat sekarang. Karena dulu di usia 37 tahun pernah dites punya diabetes di angka 390, itu sangat-sangat tinggi ya. Ibunya juga punya diabetes dan meninggal saat itu karena gagal ginjal. Sementara ayah terkena serangan jantung. Asam urat beliau juga tinggi. Itu dulu tapi sekali lagi ya. Itu dulu. Sekarang gula darahnya sudah ada di level terkontrol normal bahkan ya. Berapa tadi sewaktunya? 150 maksimal. Sewaktunya 150. Kalau yang gula darah puasanya? 94 sampai 97. Good. Sudah dalam angka yang sangat baik. Kenapa? Karena terbantu oleh teknologi laser. Penasaran, pengen tanya dulu gaya makannya dulu dia ya. Dia ini paling sering makannya nasi uduk. Sehari bisa 3 kali, pagi, siang, malam nasi uduk semua. Iya. Mohon maaf nih, sekali makan bisa berapa porsi? Udah pasti nambah sih. Saya pernah makan sama temen 5 porsi sekali makan. Pernah mikir nggak, sesuka-sukanya kamu itu ada hal yang nggak baik yang mungkin bisa ditimbulkan? Pernah mikir gitu nggak sih? Enggak. Coach Arif, gimana caranya supaya kita nggak terlalu berlebihan gitu loh? Sebenarnya ada satu teknik yang sangat sederhana dalam NLP, yaitu adalah teknik submodality. Ketika dia menyukai satu makanan atau menyukai satu hal gitu Apapun ya? apapun, dia harus mengimajinasikan makanannya itu 2 kali lebih besar daripada sebelumnya. Kalau dia bilang 2 kali lebih besar masih suka, kita gedein lagi 2 kali besar. Habis itu enak dia. Gedein lagi, maka otaknya akan stop. Yang disebut namanya threshold pattern. Dia sudah kena di thresholdnya, jebol, maka dia menyatakan enggak deh, gue nyerah deh, gue mendingan udah. Itu dulu yang pertama. Itu yang paling sangat make sense dilakukan. Tapi setelah menggunakan teknologi laser, perubahan apa yang dirasakan? Sebenarnya teknologi ini ngebantu saya untuk tahu kemampuan tubuh sih. Dulu kan saya olahraga kalau capek, recovery-nya lama. Beberapa orang ya, saya nggak tahu apakah semua orang itu, tapi beberapa orang tuh recovery-nya pakai makan. Dulu tuh saya gitu, saya tetap olahraga, rajin gitu olahraga. Cuma recovery-nya karena lama, akhirnya wah makan yang lebih banyak lah gitu. Nah, dengan teknologi ini recovery-nya cepet banget gitu. Tapi seperti yang tadi saya bilang, tubuh kita tuh butuh gula. Cuma kalau gula sudah terlalu banyak, itu yang bisa menjadi masalah. Nah, berarti bisa dijelaskan nggak, perjalanan gula dalam tubuh kita tuh seperti apa sih? Pada dasarnya gula darah itu memang dibutuhkan setiap saat. Makanan yang kita makan bakal diubah menjadi salah satunya itu adalah gula darah. Gula darah ini merupakan bahan baku utama untuk membentuk energi. Siapa yang ngubah dari gula darah menjadi energi? Ini adalah pabrik energi. Jadi pabrik energi itu mitokondria. Itu ada di hampir semua sel di dalam tubuh kita. Dan energi dibutuhkan oleh tubuh kita setiap saat. Bahkan ketika kita tidur sekalipun. Contohnya pas tidur, jantung kita kan tetap berdetak dong. Berarti dia juga butuh energi. Tetap butuh suplai makanan. Butuh suplai makanan. Ya. Itu datangnya dari mana? Energinya diperoleh dari gula darah. Nah, diolah sama si pabrik energi. Pada orang diabetes, pabrik energinya ini kerjanya kurang optimal. Gula darahnya atau bahan bakunya numpuk di pembuluh darah. Gula darahnya naik. Nah, si teknologi laser, dia bisa mengoptimalkan kembali kerja dari si pabrik energinya. Pabrik energi yang kerjanya meningkat, itu akan menggunakan bahan bakunya lebih banyak lagi. Jadi gula darah yang sempat numpuk di dalam pembuluh darah, ini akan dipakai lagi. Diubah menjadi energi, sehingga gula darahnya turun, energinya bisa naik. Contohnya, pada Mas Joseph ya, dia bilang habis olahraga itu recovery-nya cepet. Kenapa? Karena energinya meningkat. Ya. Jadi dia lebih gampang tuh pulihnya dari DOMS-nya. Nah, ketika kita berbicara DOMS itu sebenarnya apa sih? Itu adalah delayed onset muscle soreness. Itu adalah pegel-pegel yang biasanya kita rasakan habis kita olahraga. Pasti ya habis nge-gym, habis ngapain, kita kok, ini pegel-pegel nih, gimana nih? Dan pegel-pegel ini tentu bisa menghambat kita untuk olahraga berikutnya. Biasanya orang udah pegel, mikirnya, aduh udahlah besok dulu gak. deh. Nah, jadi akhirnya malah jadi capek, gak olahraga lagi gitu. Nah, dengan teknologi laser, karena tadi ini energinya sudah meningkat, aliran darahnya lebih lancar, maka pemulihan otot-ototnya itu menjadi lebih baik. Makanya DOMS-nya itu cepat hilang. Tuh, yang suka olahraga, ya cobain teknologi laser tuh ya. Mas Boy mau Nah, nambahin? ini tadi gini, Mas Joseph ini kan memang dia ada riwayat turunan diabetes. Kemudian dia sudah mulai sadar, mulai olahraga. Tapi tadi olahraganya untuk bisa makan. Cuman makannya kebablasan. Iya. Ya. Kadar gula darahnya dia sudah periksa ke dokter, diberikan obat. Nih kadar gula darahnya memang nggak turun secara yang diharapkan atau terjadi dengan baik. Nah, berikutnya tadi digunakan dengan teknologi laser ini akan mengoptimalkan lagi kerja mitokondria sehingga tadi kadar gula darahnya bisa terkontrol dengan baik. Gula darah yang tidak terkontrol ini akan menimbulkan berbagai macam penyakit ya dan juga komplikasi yang sangat fatal untuk kesehatan tubuh kita. Ya, jadi teknologi laser ini dikombinasikan dengan mengatur pola makan, olahraga, faktor-faktor yang lainnya semua hidup sehat dengan baik, maka
Ada gula darah tadi kan sudah mulai turun, yang puasa ya gula darah sewaktunya sudah turun. Harapannya diabetesnya bisa terkontrol dan komplikasinya bisa kita cegah. Ada satu hal lagi yang mungkin ini adalah pemicu yang membuat kenapa seseorang harus menjaga kesehatan. Ketika itu saya pergi ke rumah sakit, saya lagi mengunjungi ada satu orang yang sedang sakit. Nah kebetulan di sebelah saya ada seseorang yang lagi kena penyakit gula, ya diabetes. Dan saya melihat betapa menderitanya dia dan keluarganya nangis-nangis semua. Saya cuma mau kasih gambaran, inilah hal yang kadang-kadang kita cuma melihat kenikmatannya, makan yang enak dan sebagainya. Tetapi ketika semua itu ditimbun dalam tubuh kita nggak ngelihat betapa penderitaan hidup kita. Di dalam teknik NLP juga ada satu buah teknik yang harus kita sadari, bagaimana caranya untuk kita melihat apa penderitaan yang bakal terjadi jika kita tidak berubah. Dan apa kenikmatan yang akan terjadi jika kita berubah, dan apalagi kalau dikombinasikan dengan teknik laser sehingga tren turun pasti akan terjadi. Saya senang banget nih ya, karena dari panelis kita belajar bahwa sehat itu harus ada dua. Sehat badan, sehat juga pikiran. Ya kan? Dan tentu saja teknologi laser berperan di dalam proses tadi. Nah, untuk Anda yang ingin tahu bagaimana cara kerjanya termasuk cara mendapatkannya, Anda harus simak ngobrol saya dengan Mas Panji berikut ini. Pemirsa, Mas Panji ini sahabat saya, bukan hanya teman dalam bekerja, tapi juga teman dalam berolahraga loh. Karena memang kita harus ingat bahwa untuk hidup sehat, ini perlu kita tularkan ke rekan-rekan yang lain. Iya. Sama seperti Kang Ronald juga sudah memanfaatkan teknologi laser. Iya, Mas Panji juga sering kan melihat saya menggunakan teknologi laser sambil berolahraga. Betul. Teknologi laser ini kan memang hadir untuk membantu mengoptimalkan fungsi tubuh kita. Betul. Supaya upaya kita untuk sehat bisa jadi lebih mudah. Jadi kalau misalnya kita menggunakan teknologi laser, ini dia akan membantu mengoptimalkan kembali fungsi tubuh kita. Jadi misalnya metabolisme tubuh kita ini di-boost kembali, supaya tubuh kita bisa mengambil lebih banyak gula, kolesterol untuk diubah menjadi energi. Ya. Makanya kalau kita kombinasikan dengan pola hidup yang sehat, ini bisa membantu untuk menurunkan gula darah yang tinggi. Teknologi laser ini juga bisa membantu untuk mengurangi kekentalan darah dan membantu menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Sehingga bukan hanya gula darahnya dibantu dikendalikan, tapi resiko komplikasinya juga dibantu dihindarkan. Tentang teknologi laser, pemirsa, mungkin terbayang di kepala Anda teknologi laser itu warnanya hanya merah saja. Betul, itu dulu. Sekarang seiring perjalanan teknologi, warna laser menjadi 3. Ada merah, ada biru, ada kuning, dan masing-masing punya fungsi yang berbeda-beda. Betul sekali. Laser tadi seperti yang saya sebutkan, manfaatnya adalah untuk membantu meningkatkan kualitas darah kita. Kalau yang biru, ini untuk pembuluh darah kita lebih lentur, lebih lebar, aliran darah lebih lancar, supaya tekanan darah yang tinggi bisa dibantu diturunkan. Nah, kalau yang kuning, ini dibilangnya happy light. Dia bisa membantu memberikan ketenangan, efek relaksasi, supaya tidur kita jadi jauh lebih berkualitas. Jika menjadi sakit itu mudah, karena terkadang hal yang tidak baik itu nikmat kita lakukan. Mari kita lawan, kita ganti bahwa menjadi sehat juga caranya tidak sulit, caranya mudah. Semudah Anda menggunakan teknologi laser di pergelangan tangan kiri Anda. Betul sekali, jika Anda menggunakan dokter laser nih, alat kesehatan yang menggunakan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sehari hanya digunakan 2 kali saja, pagi sama malam kalau saya Mas Panji. Betul sekali, dengan durasi 15 sampai dengan 60 menit nih. Kalau kita menggunakan dokter laser di garis pergelangan tangan kiri kita, nantinya nih 10 titik mata laser dengan 3 warna laser merah, biru, kuning, dia akan menyinari pembuluh darah nadi kita. Sehingga aliran darah yang lewat ini dia bisa menyerap energi lasernya untuk kemudian dibawa ke organ jantung, didistribusikan ke seluruh tubuh dari ujung kaki sampai ujung kepala untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Ambil handphone Anda, foto dulu nomor telepon yang tertera pada layar kaca, supaya nanti Anda bisa menghubungi kami kapanpun yang Anda inginkan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap bagaimana caranya dokter laser bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Pemirsa, masih di Go Healthy, cara tempat hidup sehat. Mungkin ada di antara Anda yang sambil menyaksikan acara ini sambil menikmati nasi uduk. Silakan, tapi tolong 1 porsi saja, jangan sampai 5 porsi seperti yang dulu pernah dialami oleh Mas Joseph. Enggak kan, sekarang enggak kan? Enggak kan, sekarang sudah hidupnya sudah sehat karena dulu gula darahnya pernah mencapai angka 390. Sekarang hidupnya sehat. Harapannya apa sih Mas Joseph? Jadi tahun lalu tuh saya kehilangan teman dekat saya. Dia umurnya beberapa tahun lebih muda dari saya. Jadi dia meninggal tiba-tiba, lalu dicek ternyata gula darahnya 600. Nah itu yang bikin saya Tersadar ya?
lebih tersadar lagi gitu. Kita nggak bisa main-main sama kesehatan kita. Gitu. Harapan saya cuma satu, saya pernah bilang sama Mas Boy waktu itu. Saya pengen banget ngelihat anak cucu saya diberkati Tuhan. Amin. Jadi kalau saya mau melihat anak cucu saya diberkati Tuhan, saya harus hidup sampai saya melihat Harus sehat. anak cucu saya kan. Betul. Hidup itu memang harus dinikmatin. Karena Tuhan udah kasih hidup ini, Betul. Tuhan udah kasih kesehatan. Tugas saya diberi otak adalah untuk berhikmat, menjaganya supaya saya bisa melihat anak cucu saya diberkati Tuhan. Ih, keren banget. Keren. Oke, Mas Boy, boleh langsung diingatkan saja. Kita bicara penyakit diabetes ini, pertama bisa dicegah. Terapkanlah pola hidup sehat. Rajin medical check up, kemudian ikuti saran dokter, dan juga rajin menggunakan teknologi laser. Kombinasi ini semua harapannya, harapan Mas Yosef, dan harapan Anda semua untuk bisa hidup sehat di usia lanjut, usia tua, bisa menikmati hari tua dengan baik, bisa bermain dengan anak-anak, dengan cucu, ini akan bisa terwujud. Kita sudah hadir narasumber kita hari ini, Mas Yosef. Walaupun masih muda, memang ya udah kena diabetes, tapi nggak patah semangat ya, tetap berjuang, mau menerapkan pola hidup sehat, mulai dari jaga pola makan, aktivitas fisiknya harus ditambah, pola istirahat harus diatur, dan tentunya harus dikombinasikan dengan teknologi laser. Sebenarnya tadi ada satu statement yang menarik. Dia ketika mengatakan bahwa dia ingin bisa umur lebih lanjut karena ingin memberikan berkat. Betul ya tadi ya? Memberikan berkat kepada anak-anaknya. Itu udah menunjukkan sebagai sebuah bukti bahwa dia mempunyai mindset untuk sembuh dan mindset untuk umur panjang. Mudah-mudahan itu terjadi. Yang kedua, ada kalimat yang sangat menarik ketika dia menyebutkan bahwa dia juga melakukan investasi teknologi laser. Kenapa dia menyebut investasi? Karena dia tahu bahwa itu akan memberikan berkat buat dia dan cucu-cucunya. So, saya cuma mau mengatakan, memang kadang-kadang kita hidup kadang-kadang mau suka egois sendiri. Nggak mau peduli sama orang lain. Tapi ini saatnya kita memberikan berkat bukan hanya kepada keluarga, mungkin juga kepada orang lain. Dan juga kepada orang yang Anda cintai. Ingat, Anda hidup bukan untuk Anda sendiri, tapi Anda hidup juga untuk orang lain. Dan semoga, saya doakan, semoga umurnya bisa lanjut dan bisa memberi berkat bukan hanya pada anak-anak cucu dan kepada masyarakat yang lain. Oke, pemirsa yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser bukan saja Mas Joseph, tapi juga masih ada kisah lainnya. Seperti apa? Ini dia. Kalau saya sih memang pada dasarnya kan saya ada turunan darah tinggi, gula juga, diabetes. Nah, jadi waktu itu saya pernah ngalamin darah tinggi saya itu sampai 180/120. Sekarang ya alhamdulillah ya lumayan lah, jauh. Jadi mulai dari diabetes saya juga udah normal ya. Dan yang saya rasakan sekarang ya saya merasa badan saya sekarang segar, sehat, dan obat pun juga saya hanya minum 1 kali 1 hari. Dari sebelumnya sehari 3 kali. Jadi sangat membantu menggunakan laser ini. Mas Joseph, terima kasih sudah berbagi kisahnya kepada kami ya. Saya yakin yang menyaksikan acara ini juga bisa mengambil hikmahnya ya dari apa yang sudah dialami oleh Mas Joseph. Dan juga buat para panelis, Anda luar biasa, terima kasih. Coach Ari, Mbak Preti, Mas Boyke juga terima kasih ya. Nah, jika Anda ingin tahu bagaimana cara mendapatkan teknologi laser, simak perbincangan saya dengan Mas Panji berikut ini. Pemirsa, hari ini saya mau mengajak kepada Anda mengingat lagi, kapan terakhir kali Anda mengucapkan syukur kepada Tuhan atas nikmat sehat yang telah Dia berikan. Kesehatan yang Tuhan berikan ini adalah anugerah, diberikan secara gratis. Tugas kita adalah menjaga kesehatan tubuh kita. Dan pemirsa, karena kesehatan kita adalah harta kita yang paling berharga, jadinya kita harus berikan yang terbaik untuk diri kita. Pastikan alat kesehatan yang Anda pilih ini terdaftar resmi di pemerintah, memiliki nomor izin edar seperti dokter laser. Pemirsa, minimal nih di rumah ada 1 aja. Setuju. Yang pakai bisa bergantian, termasuk jika misalnya memang kita ada pertanyaan mengenai kesehatan. Ya. Bisa ditanyakan ke Mas Panji? Bisa dong, karena gini, tujuan dokter laser ini adalah untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda dan juga keluarga. Oleh karena itu, kalau Anda sudah punya dokter laser, ada pertanyaan mengenai kesehatan, kami juga punya tim dokter yang siap membantu Anda secara gratis. Dan juga Anda bisa menggunakan dokter laser ini bergantian dengan anggota keluarga yang lain. Jadinya semua bisa menjadi lebih sehat, kan juga lebih hemat. Hubungi nomor telepon yang tertera, kunjungi website resmi kami, atau Anda juga bisa mencari GoGo Mall Official Store yang tersedia pada marketplace online terkemuka di Indonesia, dan rasakan manfaat terbaik dari dokter laser.
Metro TV